frustration. Clean bandit, Shonda Paul, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9C kelompok 3 akan mempresentasikan masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oranur Fajri. Saya Onera Pliza Hidayat. Saya Kasih Mustika Nasution. Saya Maulida Nur Fitriani. Saya Cahaya Putri Sukti. Saya Bintang Amelia. Di video kali ini kami akan membahas masa Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. So, langsung aja ke pembahasannya. Simak video ini ya. Kehidupan politik Orde Baru. Kalau kita bicara Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, waktu yang tidak sebentar. Banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalan negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971, pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada masa 1955. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yang itu Golkar. Dan kamu tahu Golkar? Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977 sampai 1997. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 atau Ekspresetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain: 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR pada tanggal 28 September 1966. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Indonesia yang diwakili oleh Tuan Abdul Razak pada 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya. Kehidupan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yaitu Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan bukan tanpa dasar. Trilogi Pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah: 1. Rencana Pembangunan 5 tahun Repilita. Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 tahun.
Repilita, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repilita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Repilita 1 April 1963, 31 Maret 1970. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 4,7%. Namun, kebijakan pada masa Repilita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 5 besar Januari Malari. Repilita 2, 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979, menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repilita 3, 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repilita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu Repilita 3 Orde Baru. Repilita 4, 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 menik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repilita 5, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menik beratkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repilita 6 dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. 2. Revolusi Hijau. Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan caca bercocok. Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional pasture ke cara modern farmers. Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari A. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program Pancausaha Tani yang terdiri dari program Pancausaha Tani. B. Ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. C. Diversifikasi, karena keragaman usaha tani. D. Rehabilitasi, pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 pada bidang pendidikan. Pada masa tersebut diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangun nasional. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut. Pertama, Instruksi Presiden atau Impres Pendidikan Dasar tercatat pada periode 1993-1994 hampir 150.000 unit SD Impres telah dibangun. 2. Program pemberantas buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Ketiga, program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. Keempat, program Gerakan Orang Tua Asuh atau GINOTA. Sosial, sekarang kamu sudah tahu kan seperti apa kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Meskipun kamu tidak mengalaminya, setidaknya kamu sudah mengetahui beberapa hal penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, terjadinya reformasi itu karena pengaruh dari kebijakan yang tadi disebutkan Squad. Oleh karena itu, mempelajari sejarah secara bertahap menjadi sangat penting karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Kehidupan sosial manusia oleh Powo Erwanti Hadi pelajari 1 dalam standar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk sekolah menengah kejuruan.
khususnya standar kompetensi, memahami kehidupan sosial manusia, memuat 3 kompetensi dasar, yaitu 1. Mengidentifikasi interaksi sebagai proses sosial, 2. Mendeskripsikan sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian, dan 3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat. Kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan serta dididik untuk memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis. Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut bahasan mengenai kehidupan sosial manusia terkait proses sosial dalam masyarakat, interaksi sebagai proses sosial, syarat-syarat interaksi sosial, sumber-sumber interaksi sosial, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. A. Proses sosial dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Individu selalu melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok-kelompok tertentu. Hubungan sosial yang terjadi antar individu maupun antar kelompok tersebut juga dikenal dengan istilah interaksi sosial. Interaksi antara berbagai segi kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu akan membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi sehingga akan membentuk suatu sistem sosial dalam masyarakat. Keadaan inilah yang dinamakan proses sosial. Proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat tentunya tidak selalu berjalan dengan tertib dan lancar, karena masyarakat pendukungnya memiliki berbagai macam karakteristik. Demikian pula halnya dengan interaksi sosial atau hubungan sosial yang merupakan wujud dari proses-proses sosial yang ada. Budaya masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai kemajuan dalam proses untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dalam kehidupan sosial, budaya masyarakat dapat digambarkan dari berbagai sisi. Selama sadarawasa 1970-an, laju bertumbuh penduduk mencapai 2,3% setiap tahun. Dalam tahun-tahun awal 1090-an, angka tadi dapat diturunkan menjadi sekitar 1,6% setiap tahun. Jika awal tahun 1970 penduduk Indonesia mempunyai harapan hidup rata-rata sekitar 60 tahun, maka pada tahun 1090 harapan hidup lebih dari 61 tahun. Dalam kurun waktu yang sama, angka kematian bayi menurun dari 142 untuk setiap 1000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Hal di antara lain kemungkinan meningkatkan pelayanan kesehatan bayi masyarakat. Setiap contoh adanya pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari peningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dalam tahun 1971 hampir 43% dari seluruh angkatan kerja yang tidak bekerja atau belum pernah sekolah. Pada tahun 1990, jumlah yang tidak kerja atau belum pernah sekolah menurun menjadi sekitar 17%. Dalam kurun waktu yang sama, angkatan kerja yang pendidikan SMA-TA ke atas dari 2,8% dari seluruh angkatan kerja menjadi hampir 15%. Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktu-waktu yang akan datang. Nah, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan tentang masa Orde Baru dalam berbagai bidang. So, apakah kalian sudah mengerti? Jika sudah, saya dan kelompok saya berterima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih. Thanks for watching.
Everybody's got you